Untuk kamu yang baru mampir di video ini, alangkah baiknya jika kamu melihat episode 1 dan 2 terlebih dahulu, agar kamu tahu ceritanya dari awal. Link kami cantumkan di deskripsi atau klik tombol pemberitahuan di kanan atas. Oke lur, mari kita lanjut ke alurnya. Yejin telah berhasil melumpuhkan Manggo dengan mudah. Tepat di hadapan Pildo, ia mengajar Manggo. Tujuan mereka adalah mencari barang bukti narkoboy jenis baru seperti permen. Semua mencari permen itu, tapi sayang keberuntungan tak berpihak kepada Manggo. Yejin telah menemukan ada yang aneh di dalam botol miras, menemukan bukti untuk membawa Manggo ke kantor polisi. Di ruang interogasi, Pildo terus menekannya agar mengaku dari mana permen itu didapat. Dan Manggo akhirnya buka mulut. Seseorang yang kejam telah berbisnis narkoboy jenis permen. Ternyata ia adalah Do Gangjay, yang dulu pernah diusir oleh Choi Mujin dari organisasi Dongjeon karena telah mengusik Jiwoo. Kini Gangjay telah mendirikan organisasi sendiri, menjadi pesaing untuk menjatuhkan organisasi Dongjeon. Kembali ke meja kerjanya, Yejin kini telah terdaftar ke sistem. Ia mencoba masuk ke sistem investigasi, menyelidiki sendiri tentang kematian ayahnya. 동훈이를 죽인 놈은 경찰이야. 하지메마시테, 강수연と申します. Bawahan Choi Mujin yaitu Kang Suyon. Ia pergi ke Jepang menemui Yamamoto untuk menjalin hubungan kerjasama baru. Dengan transaksi pertama mencapai 50 miliar won. Choi Mujin bersedia untuk mendistribusikan barang dagangannya dalam 10 hari ke depan. Yamamoto meminta untuk mengirimkan barangnya. Tim Satres Narkoba telah mengetahui target akan bergerak menuju ke pelabuhan. Berkat pengawas CCTV yang mereka pasang, semua bersiap untuk menangkapnya. Masing-masing dibekali dengan senjata apinya untuk melumpuhkan target. Semua tim berkumpul untuk mendapat arahan dari sang kapten yaitu Cha Gi-ho. Namun sebelum kapten menunjukkan target yang akan ditangkap, semua pasukan disuruh untuk mengumpulkan ponselnya. Dan target malam ini adalah 오늘 밤 우리의 타겟은 최무진이다. Choi Mujin adalah target untuk kali ini, membuat Yejin terdiam 1000 bahasa. Choi Mujin menjadi pemasok terbesar untuk perdagangan narkoboy. Di bawah naungannya yaitu organisasinya Dongjeon, hampir 90% ia menguasai pasar Korea. Bertahun-tahun ia telah menjadi buronan. Di kesempatan malam itu, Choi Mujin akan mengambil alih pabrik milik Bae Jung-go yang ia bunuh dengan gas beracun kemarin. Tim Satres Narkoba sedang menuju ke pelabuhan. Begitu juga Choi Mujin bersama anak buahnya. Berharap Yejin bisa menghubungi Choi Mujin dengan ponselnya, tapi keadaan memaksanya untuk diam. Di bawah aba-aba Cha Gi-ho, semua pasukan disuruh untuk maju. 각자 위치 잡고 대기. Beberapa orang telah dipasangi kamera di badannya untuk memantau pergerakan. Yejin dengan sigap melumpuhkan anak buah Choi Mujin. Mereka mencari laboratorium yang dijadikan untuk meracik narkoboy sebagai barang bukti. Kapten Cha Gi-ho menyuruh untuk terus melakukan penyusupan, tapi tiba-tiba Pildo dapat serangan. Rusuh pisau mengenai kameranya. Mereka terus melakukan pencarian dengan target utamanya yaitu Choi Mujin. 야마모토 죽인 누군가? Dan target yang mereka cari berada di laboratorium narkoboy. Yejin melihatnya, namun karena merasa ia di pihak Choi Mujin, ia pergi meninggalkan laboratorium itu.
Semua masih mencari untuk menangkap Choi Mujin. Sepertinya Pildo telah mengetahuinya. Ia mulai mencari Choi Mujin yang berada di lantai bawah. 최무진 고부장아! 최무진, 널 마약 제조 현행 몸으로 체포한다. Tapi sebuah tembakan dilakukan oleh seseorang 그대로 너 membuat listrik padam dan api Gangsa! berkobaran. 그만 너 정대죠! Peluang besar bagi Choi Mujin dan Taiju untuk melarikan diri. 최무진! 거기서 최무진! 최무진 도서! 최무진 찾아! 최무진 찾아 빨리! 최무진 잡아! Pencarian terus dilakukan tapi tak ada yang menemukan Choi Mujin. Lantas mereka beralih mencari dari mana sumber tembakan tersebut. Tak lama pencarian, mereka menemukan di sebuah box panel listrik terdapat sebuah peluru pistol yang membuat listrik mati saat penangkapan Choi Mujin. Tepat sekali, Yejin menemukan pistol yang dibuang setelah menembakkan ke box panel listrik tersebut. Sesampainya di kantor, Kapten Jagiho menyuruh semua anak buahnya untuk mengeluarkan pistolnya. Ia memeriksa semua isi pistol ada yang berkurang atau tidak. Namun ia tak menemukannya. Bukti kuat bahwa bukan mereka yang menembak box panel listrik. Perdebatan antara mereka berdua dengan lepasnya buronan selama ini yang dicari. Yejin bertanya pada Pildo, kenapa sejak dari awal tidak langsung menangkap Choi Mujin. Choi Mujin orang yang sangat licik dan kejam. Ia menjadi tersangka utama dalam beberapa kasus, bawahannya selalu melindunginya. Lantas Choi Mujin dibebaskan karena tak ada barang bukti yang kuat. Di sana Yejin melihat foto ayahnya yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Sampai saat ini polisi belum menemukan barang bukti pembunuhan Donghon dan pelakunya, ucap Pildo. Di waktu luang para anggota Satres Narkoba, mereka meluangkan waktu untuk menikmati soju sembari bergibah tentang Choi Mujin. Yejin yang tak mau ikut-ikutan, ia pergi sebentar untuk menelpon Choi Mujin. Ia bercerita kalau dialah yang menyelamatkannya. Ternyata Yejin menembak box panel itu lur, meninggalkan pistol hitamnya yang dipakai saat menembak ayahnya dulu. Dan ia memberitahu Choi Mujin kalau ia telah diawasi dengan CCTV di pintu lift bawah tanah, pintu garasi, dan juga lorong pintu masuk. Tak butuh waktu lama, Choi Mujin lekas mencari mata-mata itu. Dari pantauan kantor polisi, mereka cemas targetnya mengetahui CCTV yang dipasang pihak polisi. Jagiho pergi ke Badan Forensik Nasional dan disusul diam-diam oleh Yejin. Di sana, Jagiho ingin mengungkap kebenaran dengan ilmu sains untuk melakukan pemeriksaan lebih jelas tentang pistol yang dibuang Yejin saat menyelamatkan Choi Mujin di kapal. Shin lalu beralih ke markas Gangjai. Ia bersama anak buahnya sedang mengatur rencana untuk melakukan balas dendam. Ternyata lur, Gangjai pergi ke tempat organisasinya yang dulu, membawa anak buah untuk membalaskan dendamnya. Pertarungan mati-matian antara kedua organisasi. Beruntung, Taiju juga berada di situ, membantu anak didik Dongjon untuk melawan kelompok Gangjai. Tapi naas Taiju kalah melawan mereka.
sebuah kesempatan untuk Gang Jae balas dendam, wajah, lengan, atau kaki. Kata-kata itu dulu pernah muncul dari Choi Moo-jin saat Gang Jae mengganggu Ji Woo dulu, yang akhirnya Choi Moo-jin menghancurkan wajah Gang Jae. Gak basa-basi lur, Gang Jae langsung mengiris tangan Taiju. Tak lama setelah kejadian itu, polisi datang ke TKP. Tapi Gang JCS telah kembali ke markasnya. Banyak korban jiwa dan Taiju dibawa ke mobil ambulans untuk penanganan medis. Yejin mencoba masuk dan tertulis sebuah tulisan "Aku kembali", membuat Yejin terkejut. Bertanya-tanya siapa yang kembali. Setelah Pildo selesai menghitung jumlah korban yang terluka, tiba-tiba Yejin keceplosan. 최무진이 당했습니까? Beruntung Pildo tak mencurigainya, karena memang polisi tak tahu kalau tempat itu adalah tempat anak didik Dongjeon. Yang mereka tahu hanya tempat olahraga biasa. Paginya mereka mulai menyelidiki dengan melihat hasil rekaman CCTV yang dilintasi Gang JCS. Tapi hasil nihil untuk penyelidikan itu. Kecemasan Yejin masih berlanjut karena tak ada kabar dari Choi Moo-jin. Kabar duka untuk anggota Dongjeon. Setelah kejadian itu, mereka berkunjung ke kuil untuk memberikan penghormatan kepada korban yang meninggal. Terlihat juga Yejin sedang melihat dari jauh, memastikan Choi Moo-jin kalau baik-baik saja. Namun saat Yejin ingin kembali, ia melihat Cha Gi-ho dan Pildo yang akan berkunjung ke kuil itu juga. Beruntung Yejin tak dikenali Pildo. Ketika mereka mulai ingin masuk ke kuil, Taiju menghadangnya. Cukup hanya dengan satu orang saja. Setelah memberi penghormatan untuk para korban, Cha Gi-ho menemui Choi Moo-jin. Tak ada kawan, tak ada barang bukti, Cha Gi-ho tak bisa menangkap Choi Moo-jin. Di sana Cha Gi-ho mengancam Choi Moo-jin tak lama lagi ia akan menangkapnya. 무슨 수를 써도 난 날 못 잡아. Setelah sampai kantor, rekan Pildo mendapat kabar gembira. Ia menemukan sebuah foto rekaman dari dashboard sebuah truk pengantar barang. Yejin yang kepo lantas mengambil dari tangan Pildo. Begitu juga Kapten Cha Gi-ho, ia mengambil dari tangan Yejin. Ia mengenalnya kalau dia adalah Do Gang Jae yang sekarang menjadi pesaing organisasi Dongjeon. Lantas Cha Gi-ho mengambil keputusan untuk menangkap Choi Moo-jin. Langkah pertama adalah melepaskan Manggo. 망고 풀어줘. 최무진이 어떻게 나오는지 보자. 도강제가 흔들어줄 때 우린 최무진을 먼저 딴다. 도강제 찾아. Dan betul sekali lur, Choi Moo-jin menyuruh Taiju untuk mencari Do Gang Jae. Akan ada pertempuran hebat yang membuat polisi bisa untuk menangkap mereka semua. Kini Manggo telah bebas, bisa duduk manis di klub sambil berjualan permen. Terlihat seseorang datang menghampirinya. Sedangkan di kantor polisi, Cha Gi-ho memberitahu kepada timnya bahwa ia akan menemui pengkhianat dari bawahannya Choi Moo-jin, yang membuat Yejin terkejut dan melaporkan kepada Choi Moo-jin untuk mencari tahu siapa pengkhianat tersebut. Dengan motornya, jaket dan helmnya, Yejin siap untuk mencari pengkhianat dari organisasi Dongjeon. Scene lalu diperlihatkan Taiju yang sedang menemui pelanggan Dongjeon. Mereka meminta untuk dikirimkan narkoboy, tapi Taiju menyuruh untuk menunggu karena pabrik peracik narkoboy Dongjeon telah terbakar saat penangkapan Choi Moo-jin di kapal dulu. Taiju lekas keluar dan kembali ke mobilnya. Tapi ia mendapat amplop yang berisi permen dan selebar kertas dengan tulisan. Lantas Taiju menuju ke lokasi tersebut. Di lokasi taman yang Taiju tuju, terlihat Cha Gi-ho yang sepertinya sedang menunggu seseorang. Dan terlihat juga sebuah kamera pengintai yang sedang mengawasi tempat tersebut. Bersamaan dengan Yejin telah sampai ke taman itu. Ia melihat Cha Gi-ho, lantas ia pergi mencari tempat untuk memantau. Tapi ia mendapat jepretan dari seseorang. Tak lama setelah itu, Taiju datang dan ia berhenti tepat di depan taman, bersebelahan dengan Cha Gi-ho. Di sisi lain, Yejin menaiki tangga untuk pemantauan dari jauh, tapi ia mendapat kejutan.
Pildo berusaha melepaskan helmnya. Beruntung Yejin bisa lolos melarikan diri. Saat Yejin ingin pergi melintasi taman, ia melihat Taeju dan Chagiho berada di lokasi yang sama, membuat Yejin berasumsi kalau Taejulah yang berkhianat kepada Choi Moo-jin. Ternyata lur, itu hanyalah sebuah jebakan untuk orang dalam kepolisian yang membuntuti Chagiho untuk bertemu pengkhianat Choi Moo-jin. Dan rupanya seseorang yang menemui Manggo di klub itu adalah orang suruhan Chagiho agar menaruh permen ke mobilnya Taeju dan mengajak bertemu di taman. Dengan taktik seperti itu, Chagiho kini mulai tahu bahwa memang benar Choi Moo-jin menempatkan mata-mata di kepolisian. Lantas Chagiho menyuruh Pildo untuk mengawasi Yejin. Karena sejak Yejin bergabung di Satres Narkoba, penangkapan Choi Moo-jin selalu bocor. Sambil menahan rasa sakitnya akibat perkelahian dengan Pildo, Yejin memberitahu kepada Choi Moo-jin kalau Taeju bertemu dengan Chagiho di taman. Dari situlah pandangan Choi Moo-jin kepada Taeju seorang pengkhianat. Dan kini Pildo mulai mencari kebenarannya. Berkas data personel dari Oh Yejin telah diperiksa ulang oleh John Pildo. Di Badan Forensik Nasional, Yejin mengambil dokumen balistik hasil dari pistol hitam itu. Data sudah keluar dan dokter forensik telah menunjukkan nomor seri pada pistol itu kepada Yejin. Lekas ia menuju ke kantornya, masuk ke ruang departemen administrasi untuk mengkonfirmasi atas nomor seri yang tertera di pistol tersebut. Hasil analisis nomor seri senjata api telah keluar. Kopral Song Joon-soo adalah pemilik pistol itu, dan pistol itu telah dikeluarkan pada tahun 2004, ucap Yejin sambil akan mengeluarkan pisaunya, karena memang Choi Moo-jin telah memberitahu kalau Chagiho lah yang membunuh ayahnya. Lantas Chagiho menjelaskan kalau Song Joon-soo adalah timnya. Ia meninggal kurang dari sebulan setelah masuk Satres Narkoba, dan Dong-jeon yang membunuhnya. Saking penasarannya, Yejin mengajak Choi Moo-jin bertemu di tepi laut. Di sana, Yejin bertanya pada Choi Moo-jin, apakah Dong-jeon pernah membunuh polisi. Choi Moo-jin membantahnya, menyuruh Yejin untuk tidak tertipu. Chagiho telah menargetkan Choi Moo-jin sejak lama, menipu dengan segala cara agar Choi Moo-jin tertangkap. Esoknya, Yejin pergi sendirian dengan keberaniannya ingin mencari tahu tentang keberadaan Do Gang-jae, dan diikuti Pildo dengan diam-diam. Ia membuntuti Yejin sampai ke parkiran mobil, dan tiba-tiba Pildo masuk ke mobil Yejin, menunggu Manggo untuk keluar. Tak lama mereka menunggu, terlihat Manggo dan kawannya menaiki mobil, membuat Yejin dan Pildo segera mengikutinya. Di sisi lain, Choi Moo-jin pergi ke warteg langganannya. Tak bawa teman, tak bawa rokok. Lalu ia minta tolong kepada nenek itu untuk membelikan rokok ke warung sebelah. Kini mereka telah sampai ke tujuan. Pildo memberitahu kepada rekannya kalau ia berada di lokasi tersebut. Mereka memanjat pagar dan akan memantau pergerakan Manggo dari lantai atas. Mereka terus menunggu hingga akhirnya Gang-jae datang menemui Manggo. Tapi ada yang aneh, Gang-jae datang tak membawa anak buah. Dan ternyata lur, mereka ketahuan. Membuat anak buah Gang-jae datang dan menyerang mereka berdua. Kembali ke Choi Moo-jin. Saat bersamaan, ia juga diawasi oleh anak buah Gang-jae. Beruntung bawaan Choi Moo-jin datang menolongnya. Sedangkan di tempat Yejin dan Pildo, mereka berdua kalah tak bisa melawan mereka.
있어.